Protes Indonesia yang bermula sejak 25 Ogos merebak ke seluruh negara mencerminkan rasa marah rakyat kepada pelbagai isu pokok. Soal kos sara hidup, jurang kehidupan golongan elit politik dan rakyat serta soal masa depan. Namun Indonesia sama seperti negara lain turut berdepan tekanan tarif yang mungkin boleh memburukkan lagi keadaan. Dengan itu kita mempersilakan salah seorang tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, Gracia Billy Mambrasah, aktivis sosial Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Pak Billy dan selamat siang. Pertama sekali kita ingin melihat kepada situasi yang berlaku di Indonesia ketika ini. Daripada aspek ekonomi, sejauh manakah tekanan ekonomi global termasuk tarif perdagangan, ketidaktentuan geopolitik dan aliran keluar modal asing boleh memperburukkan ketegangan domestik di Indonesia, dan bagaimana kerajaan harus merangka tindak balas yang meyakinkan bukan sahaja terhadap rakyat tetapi sehinggalah kepada peringkat pelabur. Iya, secara global memang konteks yang terjadi saat ini adalah bahwa ekonomi Indonesia itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi juga di luar. Apa yang berlaku di Indonesia pun berlaku di luar. Misalnya ketika terjadi perang dagang tarif yang mempengaruhi ekspor impor antara Indonesia dan Amerika Serikat dan pemerintah melakukan lobby dan negosiasi, perang tarif tersebut terjadi juga kepada negara lain, bukan hanya kepada Indonesia. Nah, akibat kondisi global yang tidak pasti mempengaruhi kondisi makro dan kondisi mikroekonomi di dalam negeri. Kemudian terjadi perubahan-perubahan strategi di pemerintah termasuk untuk menjalankan program-program strategis nasional seperti ketahanan pangan dan program pertanian, program kesehatan itu membutuhkan perubahan komposisi anggaran. Nah, perubahan komposisi anggaran itu dibahas di parlemen ya, di DPR RI, yang mana dalam perubahan anggaran tersebut juga terjadi perubahan anggaran terhadap tunjangan dan penghasilan atau income daripada anggota DPR RI yang kemudian memicu kemarahan dari masyarakat pada umumnya yang berpikir bahwa ketika kondisi ekonomi global sedang tidak pasti, penuh dengan uncertainty, berpengaruh terhadap kondisi makro dan mikroekonomi ekonomi Indonesia, masyarakat kemudian merasa menghadapi ketidakpastian dan kesulitan, tetapi mengapa tunjangan dan penghasilan anggota parlemen, anggota DPR RI itu ditambah. Nah, itu yang menjadi penyulut pertama, menjadi stimulan pertama kemarahan yang terjadi di antara masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kedua yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh kaum awam adalah proses komunikasi dan proses diskusi yang kondusif, yang sehat dengan pemerintah, dan itu yang mereka harapkan terjadi dengan melakukan ekspresi demonstrasi ini. Dan saya lihat pemerintah sendiri sudah cukup baik menanggapi dan menyikapi isu-isu yang terjadi dan sudah mulai membuka diri berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan masukan mereka, termasuk juga para aparat seperti kepolisian atau TNI yang juga berada dalam garda terdepan berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Dan dengan populasi muda yang semakin vokal dan celik teknologi, bagaimana kerajaan boleh imbangi tuntutan generasi baharu terhadap keadilan sosial dan ketelusan dengan keperluan untuk kekalkan kestabilan politik serta kesinambungan dasar, Pak Billy? Kita bisa melihat saat ini sedang viral tuntutan 17+8. 17+8 itu adalah melambangkan 17 Agustus dan 8 adalah 17 adalah tanggal dan 8 adalah Agustus, tanggal kemerdekaan. Nah, 17+8 itu adalah 17 tuntutan terhadap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, yang diharapkan terjadi dalam 17 hari ke depan, dan 8 adalah yang terjadi dalam 8 bulan ke depan. Itu ada tuntutan tersebut yang totalnya 25 itu dibangun oleh generasi muda melalui aktivitas digital atau sosial ya, online platform. Nah, sementara banyak juga generasi muda yang turun ke jalan lebih paham bagaimana mengekspresikan pandangan dan pikiran demokrasi mereka. Sebenarnya saya ingin melihat ini dari dua sisi. Sisi negatifnya adalah bagaimana mungkin pemerintah harus lebih tanggap lagi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi sisi positifnya, generasi muda sudah lebih melek, lebih terbuka tentang demokrasi dan lebih terbuka dalam mengaspirasikan pandangan mereka kepada pemerintah yang sebelumnya mungkin generasi muda itu lebih disengage. Dan yang saya dengar pemerintah saat ini sedang dalam persiapan untuk memanggil perwakilan-perwakilan generasi muda dari CSO, ya Civil Society Organizations, yang berbagai CSO untuk berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya generasi muda, gitu.
Itu adalah antara pro dan kontra, tapi sudah tentu kita dapat lihat ia membuka ruang untuk anak-anak muda ini untuk melihat perspektif yang lebih luas mengenai kepimpinan politik terutamanya. Jadi kita ingin sentuh juga kepada risiko yang paling besar. Jika isu keadilan sosial, ketaksamaan pendapatan dan kos sara hidup tidak ditangani dengan segera, sejauh mana ia boleh mencetuskan protes yang lebih berusaha dan berulang dan berpotensi untuk menggugat lagi kelangsungan pentadbiran Prabowo? Nah, kalau kita berbicara tentang generasi muda adalah yang paling terdampak dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang ada saat ini. Seperti masalah penghasilan, pekerjaan ya, pekerjaan, kemudian generasi muda itu kan saat ini merupakan terbesar dari komposisi terbesar dari masyarakat Indonesia, yang mana pengangguran, kemudian kemiskinan, kesulitan mencari tempat tinggal, akses transportasi yang baik itu paling besar dialami oleh generasi muda. Kalau ini tidak diselesaikan, basic needs dari government ini tidak dari masyarakat generasi muda ini tidak diselesaikan, maka aspirasi kemarahan itu akan masif terjadi di antara generasi muda dan mereka yang paling berada di depan untuk melakukan protes gitu. Saya pikir banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo yang sudah baik dan sudah berhasil diimplementasikan dan itu mendampaki generasi muda. Misalnya program makan bergizi gratis yang mendampaki high school students yang majorly juga adalah anak-anak muda. Itu patut diapresiasi, akan tetapi akselerasinya itu butuh lebih cepat lagi, butuh lebih diperluas lagi jangkauannya, seperti itu. Dan Pak Billy, akhir sekali sudah banyak yang telah dikongsikan oleh Pak Billy bagaimana untuk kita pastikan komunikasi yang lebih telus, jelas dan bagaimana untuk salurkan kepada pelbagai generasi terutamanya generasi muda juga. Jadi apa antara strategi komunikasi politik dan ekonomi yang perlu diubah dengan segera pada ketika ini untuk mengelak lagi jurang persepsi antara elit politik dengan realiti hidup rakyat marhan agar Indonesia dapat melangkah ke hadapan dengan keyakinan kolektif. Bagaimana untuk kita imbangi dalam semua aspek komunikasi daripada segi iaitu kepercayaan dan juga kalau kita lihat untuk kita yakin kembali rakyat-rakyat ini. Iya, jadi ada aspek seperti tadi kata Anda, ada aspek politik dan ada aspek ekonomi. Ketika kita berbicara di sisi aspek politik, maka terjadi komunikasi politik antar elit. Antar elit kita di Indonesia kita punya lembaga eksekutif dan kita punya lembaga legislatif. Legislatif adalah parlemen, DPR RI, yang memegang, menyetujui kebijakan dan menyetujui anggaran. Sementara eksekutif, pihak presiden dan kementerian adalah mereka yang mengeksekusi program-program yang membangun masyarakat tersebut. Ketika diskusi antar elit ini tidak melibatkan masyarakat pada umumnya, misalnya ketika adanya kebijakan untuk meningkatkan tunjangan anggota DPR RI, yang mana komunikasi politik itu tidak melibatkan masyarakat. Di satu sisi masyarakat ingin lebih banyak pekerjaan, masyarakat ingin lebih banyak, apalagi generasi muda ya, ingin agar pengangguran berkurang, agar adanya modal untuk mereka dapat membangun niaga atau usaha mereka. Tetapi kebutuhan mereka itu di saat mereka butuh hal tersebut secara sosial ya, secara politik komunikasi antar elit ini malah menaikkan tunjangan dan penghasilan misalnya. Nah, saya lihat ada gap antara kebijakan politik yang diambil karena komunikasi politik yang tidak dilakukan juga kepada masyarakat. Ini gap ini harus dijembatani. Pemerintah harus lebih proaktif lagi berdiskusi dan berkomunikasi untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara empatetik, secara empatif, dengan berempati agar kebijakan-kebijakan politik yang diambil tidak dianggap melukai masyarakat karena tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi pun sama. Kebijakan ekonomi yang berdasarkan keadilan sosial, kebijakan ekonomi yang menyentuh level masyarakat miskin ya, kelas menengah ke bawah. Itu yang harus lebih dimasifkan, bukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok ekonomi teratas. Ya, dan ini yang kalau tidak diselesaikan maka ini juga akan menimbulkan kemarahan publik. Saya pikir ya, Kak, saya pikir kalau dari kejadian yang terakhir ini, pemerintah melakukan pembenahan komunikasi politiknya jauh lebih baik lagi. Kita bisa melihat di parlemen-parlemen daerah, kalau di Indonesia ini ada perwakilan parlemen daerah, provinsi, state. Di state level itu beberapa provinsi itu ahli parlemen mereka, anggota dewan mereka itu sudah langsung turun berkomunikasi dengan masyarakat secara proaktif. Nah, itu kita patut apresiasi.
kita patut berikan apresiasi. Akan tetapi seharusnya ini sudah dilakukan lama sebelum terjadinya demonstrasi seperti yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Dan saya harap Pak Gracia Billy Mambrasa bersama keluarga dan teman-teman di sana dalam keadaan selamat dan terkawal daripada protes-protes dan demonstrasi yang masih sedang berlaku di Indonesia ketika ini. Namun dalam keadaan yang terkawal, dan kita lihat pengawal seliaan juga telah ditingkatkan di sana, dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian yang penting ini daripada Pak Gracia Billy Mambrasa, aktivis sosial Indonesia. Sudah tentu kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.